Pemirsa dimanapun Anda berada, atribut kekristenan kita tidak menjamin bahwa kita adalah seorang Kristen yang sejati. Bahkan tindakan-tindakan agamawi yang merujuk kepada kekristenan juga belum tentu menjamin bahwa kita adalah Kristen sejati. Nah, untuk itu seperti apakah yang lebih lagi harus kita mengerti sebagai seorang Kristen sejati? Tetaplah bersama kami dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Baik saudara, kita sudah melihat ciri-ciri dari orang Kristen sejati yang dibandingkan dengan orang Kristen KTP. Saya mengulang lagi, orang Kristen sejati cirinya pertama dia punya keyakinan keselamatan. Kedua, dia mempunyai dasar yang benar untuk keyakinannya itu. Yang ketiga, orang Kristen yang sejati mempunyai pengertian tentang dasar-dasar Injil. Sekarang yang keempat, orang Kristen sejati pasti mempunyai kerinduan atau cinta dan hormat tunduk pada firman Tuhan. Dia punya kerinduan atau rasa cinta, rasa hormat dan tunduk pada firman Tuhan. Orang kalau sudah merupakan Kristen sungguh-sungguh, Kristen yang sejati, dia dikatakan berasal dari Allah. Kalau orang belum Kristen sungguh-sungguh, dia berasal dari dunia ini atau bahkan berasal dari si jahat. Tapi kalau orang sungguh-sungguh percaya, dia berasal dari Allah. Nah, orang Kristen seperti ini, dia pasti mempunyai kerinduan firman. Coba kita perhatikan Yohanes 8 ayat 47. Yohanes 8 ayat 47, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Barang siapa berasal dari Allah, dia pasti mendengar firman. Tapi kenapa kamu tidak mendengar? Karena kamu tidak berasal dari Allah. Nah, kalau kamu berasal dari Allah, kamu mendengar firman Allah. Ini menunjukkan adanya semacam rasa suka, rasa rindu kepada firman Tuhan. Dan kalau kita membaca dalam Mazmur 119, kita akan melihat begitu banyak data yang menunjukkan betapa seorang benar, betapa seorang yang percaya kepada Tuhan itu begitu merindukan firman Tuhan. Tapi bagi orang yang tidak beriman atau orang Kristen KTP, ya, nggak ada kerinduan kepada firman. Coba 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus pasal 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Orang Kristen duniawi, manusia duniawi, orang Kristen KTP, dia tidak bisa menerima hal-hal yang berasal dari roh Allah atau yang bersifat rohani. Bagi dia itu kebodohan. Maka sudah pasti orang Kristen KTP tidak punya kerinduan kepada firman. Orang Kristen sejati pasti punya kerinduan pada firman. Ya. Kalau saudara dilahir barukan oleh Roh Kudus, sudah percaya Kristus, kerinduan pada firman itu otomatis ada dalam diri saudara. Nah, untuk bicara soal masalah kerinduan kepada firman, saya mesti memberikan beberapa catatan di sini untuk kita memahami. Rindu firman ini berbeda dengan hanya sekedar mau mendengar firman. Rindu firman beda dengan sekedar mau mendengar firman. Kalau orang hanya sekedar mau mendengar, ya ada firman, ya oke. Tidak ada juga, ya tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau orang rindu firman, begitu tidak ada kesempatan mendapat firman, dia pasti cari untuk mendengar firman. Itu kerinduan. Tapi kalau ya ada firman, tidak, ya oke, tidak ada juga, no problem. Itu tanda bahwa dia hanya mau mendengar firman, tapi dia tidak merindukan firman. Orang betul-betul merindukan firman Tuhan, dia akan berusaha untuk memenuhi hasratnya kepada firman. Cari melalui pelajaran Alkitab, melalui khotbah-khotbah, melalui siaran-siaran, melalui buku-buku yang bisa dia baca. Yang penting dia bisa mendapatkan firman Tuhan.
Orang kalau betul-betul cinta pacarnya, ya pasti pengen ketemu. Tapi kalau dia bilang, ya ada waktu ketemu ya boleh, tidak ada juga tidak apa-apa. Ya, 3 bulan tidak ketemu juga tidak apa-apa. Tapi kalau nama rindu, dia harus berusaha sedemikian rupa, atur semua jadwalnya, cancel yang tidak perlu demi bertemu. Itu kerinduan. Sudah ketemu 4 jam juga pas mau pisah masih bilang kemesraan ini jangan cepat berlalu, ya kan? Itu karena rindu. Ya, tapi kalau tidak rindu, saudara kalau berkunjung ke gereja saya, khotbahnya lama. Khotbah paling cepat itu 1,5 jam. Ya, pada hari Minggu kemarin Pak Karisal ada di gereja saya di Kupang. Khotbahnya 1 jam 45 menit. Ya, itu di gereja saya. Saya menekankan firman dan saya bilang, ya firman Tuhan paling penting. Puji-pujian penting, tapi tidak boleh ganti firman. Ada orang yang menekankan puji-pujian, sampai nyanyi sampai capek, habis dengar firman sudah nggak ada tenaga lagi. Saudara, saya pernah hadir di kebaktian satu, mereka nyanyi pujian penyembahan. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Sekali lagi saudara, ku ingin tetap di sini. Sekali lagi saya hitung, 1, 2. Ku ingin tetap sini 5. Ku ingin tetap sini 13 kali. Pas kali ke-14. Ku ingin tetap di sini. Saya tidak ingin tetap di sini lagi. Ya. Lu bayangkan orang nyanyi-nyanyi. Di sekolah kami di Malang, waktu saya kuliah di Malang, ya, saya satu sekolah teologi sama Pak Karisal. Kami kalau hari Jumat itu turun pelayanan. Hari Sabtu, akhir minggu itu sekolah bisa disewakan untuk grup-grup untuk camp. Satu kali saya tidak turun pelayanan, dan ada acara camp, entah disewa oleh pemuda dari mana, grup dari mana, tidak tahu. Tapi mereka bikin acara. Lalu nyanyinya saudara tuh saking semangatnya, luar biasa semangatnya, sampai naik di kursi semua, goyang-goyang. Ada yang dari satu kursi loncat ke kursi yang lain, loncat ke kursi lain. Oh, more, lari keliling. Giliran firman. Waktu firman ngantuk semua. Beberapa bulan lalu saya diundang untuk acara campnya Universitas Gunadarma, Jakarta sini, ya, di Bogor. Camp pemuda, nyanyinya panjang luar biasa. Giliran saya khotbah, saya bilang jangan ada yang lari. Nyanyinya sudah 1 jam, saya khotbah di atas 1 jam. Untuk menunjukkan bahwa firman Tuhan lebih penting daripada pujian. Ya. Pujian penting. Tapi jangan pujian lebih tinggi, lebih banyak daripada firman Tuhan. Nah, saya sudah bilang di gereja saya, yang kepengen cari khotbahnya cepat-cepat gak usah datang, cari gereja lain lah, ya. Yang kepengen bikin acara ada arisan setelah hari Minggu kebaktian, arisan, acara kumpul keluarga, piknik dan sebagainya, jangan datang ke gereja saya. Kalau yang datang ke gereja saya sudah harus siap bahwa minimal kebaktian 3 jam. Jadi kalau kebaktian baru 2,5 jam, 3 jam baru pulang, jangan bilang lama, belum, ini pas. Kalau memasuki jam ke-4 itu baru kali ini kita pulang agak lama. Ya kan? Kalau sudah 4 jam, kalau belum 4 jam itu normal. Kalau baru 2 jam, 2,5 jam, hari ini pulang cepat ya. Ya. Nah, saya melihat, saya sudah bilang yang tidak suka nggak usah datang, tapi mereka datang juga. Ya, artinya ada kerinduan kepada firman. Kalau mendengar firman, orang rindu firman, itu bukan hanya sekedar, ya, gak bisa dihindari. Ya. Rindu firman, itu juga berbeda dengan orang yang hanya kepengen belajar saja. Ada pernah satu kasus saudara ya, ada jemaat dari teman pendeta saya. Dia ngajar firman Tuhan juga bagus. Ada satu pemudinya yang setiap PA datang. Kegiatan gereja tidak pernah hadir. Dia ngerti firman Tuhan banyak. Tahu-tahu kawin dengan orang agama lain, pindah agama. Teman ini pendetanya bingung. Kok bisa ya? Tahu-tahu dia setelah kawin cerai.
Begitu cerai kembali lagi ke gereja. Gitu kembali ke gereja ditanya oleh pendeta ini, kamu nih, dia kembali ke gereja lalu ada khotbah pemberitaan Injil. Pendeta bilang, siapa yang untuk pertama kalinya terima Yesus? Maju. Dia maju. Lalu pendeta ini panggil saya, bukannya kamu sudah terima Yesus dari dulu? Kan belajar firman Tuhan bagus dan sebagainya. Ya enggak, saya sebenarnya enggak juga ini. Hanya saya ini orang hobi belajar. Kimia saya suka, fisika suka, arkeologi suka, agama juga suka. Jadi dia belajar firman Tuhan bukan karena rindu firman, tapi hanya karena hobi belajar. Kepengen tahu semua bidang ilmu. Kalau begitu cirinya, itu belum namanya rindu firman Tuhan. Senang dengar khotbah juga belum tentu rindu firman. Ya, karena ya ada orang senang dengar khotbah karena pendetanya pintar ngelawak, karena pendetanya pintar ngelucu, ya. Maka dengar pendeta itu khotbah dari awal sampai akhir, ketawa sampai lupa diri bisa, ya. Lu benar nih saudara. Ada orang pernah cerita dia hadir di kebaktian. Pendeta itu khotbah lucunya sekali, saking lucunya orang sampai angkat kursi sampai pukul-pukul begini saking ketawanya. Loh. Ini bagaimana nih? Setelah selesai khotbah tanya, apa tadi firman Tuhannya apa? Yang diingat cuma lucunya saja. Firman Tuhannya gak ingat. Ya. Nah, rindu firman, orang bisa senang dengar khotbah, tapi rindu firman tidak. Nah, orang Kristen yang sejati pasti merindukan firman Tuhan. Ya. Saudara, kalau saudara mendengar firman Tuhan cepat ngantuk. Ya, cepat bosan, kepengen segera selesai, periksa diri Anda. Mungkin Anda orang Kristen KTP. Bahkan ada pendeta yang pernah bikin aturan di gereja mereka, sinode besar. Kalau khotbah yang normal itu 0 sampai 30 menit. Kalau khotbah di sini itu Tuhan bicara. Tapi di atas 30 menit bukan Tuhan bicara lagi, setan bicara. Udah dapat teori itu dari mana? Di dalam kitab Nehemia, ya, Esra membuka kitab Taurat dan mengajar, dan orang Israel mendengar dari pagi sampai tengah hari. Minimal 6 jam mereka belajar. Apakah setan yang bicara? Ya. Tapi saya pernah ketemu orang seperti ini. Dia sama sekali malas dengar firman. Kenapa kok malas dengar firman? Saya curiga jangan sampai dia Kristen KTP. Dia bilang tidak, saya sebenarnya mau dengar, rindu dengar. Tapi pendetanya ngomong terlalu tinggi. Di awan-awan sampai tidak ngerti saya dia ngomong apa. Kalau seperti itu, orang sampai tidak lagi kepengen dengar firman karena yang khotbah itu terlampau tinggi, ini belum tentu orangnya Kristen KTP. Dia mungkin Kristen asli, tapi tingkat pengertiannya belum sama ke situ. Jadi dengan kata lain seperti dia bayi rohani, tapi dikasih makan jagung keras. Yang harusnya baru minum susu, bubur, dikasih daging sei. Ya, yang mana cocok dia. Maka dia akhirnya tidak lagi menyukai mendengar firman bukan karena tidak rindu, tapi karena tidak pas. Tapi sebaliknya saya pernah ketemu orang yang kayaknya tidak suka dengar firman. Saya curiga, jangan-jangan orang Kristen KTP. Dia bilang, bukan, saya sebenarnya kepengen dengar firman. Tapi pendeta khotbahnya terlalu dangkal. Yang tadi terlalu tinggi, yang ini terlalu dangkal. Sampai rasanya kalau saya tidak ke gereja juga, kok saya tahu ya yang dia omong. Nggak ada yang baru sama sekali yang dalam khotbah pendeta ini. Orang ini Kristen sejati. Tapi dia tidak menyukai firman bukan karena tidak rindu, tapi karena levelnya di atas dari pemberitaan. Yang tadi rindu juga, tapi level pemberitaan lebih tinggi. Nah ini repot. Jadi kalau saudara tidak menyukai mendengar khotbah karena ketinggian atau kerendahan,
itu bukan berarti saudara Kristen KTP, belum tentu. Ya. Tapi kalau saudara mendengar firman yang pas, tapi saudara tidak ada kerinduan, nah itu yang jadi masalah. Ya. Cek diri saudara, ada kerinduan atau tidak. Itu penting. Orang Kristen sejati juga setelah mendengar firman, mendapatkan sesuatu kebenaran, sukacitanya luar biasa. Hari ini pulang dengan sukacita karena mendapatkan berkat firman Tuhan yang sebelumnya dia tidak tahu. Sekarang dia tahu. Ada sukacita besar, itu tanda orang Kristen sejati. Tapi kalau saudara tidak pernah merasakan hal seperti itu, saudara orang Kristen KTP. Pernahkah ada sukacita karena mendengar firman? Kelima, ciri dari orang Kristen sejati yang membedakannya dari orang Kristen KTP, orang Kristen sejati pasti mengalami pengudusan hidup dan perubahan ke arah lebih baik. Berulang-ulang saya sudah katakan ya, selamat bukan karena perbuatan baik, tapi iman. Kalau orang beriman saja, gak usah tambah perbuatan baik, buang. Orang beriman, waktu dia beriman, dia selamat. Tapi saat dia beriman, Roh Kudus diberi kepada dia. Ada Roh Kudus dalam hati. Orang belum beriman tidak ada Roh Kudus. Tapi orang beriman ada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah ada dalam hatinya, namanya juga Roh Kudus, Roh itu akan melakukan namanya pengudusan. Ya. Sanctification. Kalau ada pengudusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan melahirkan atau bekerja dalam orang itu sehingga muncul yang namanya buah roh. Buah roh ialah kasih mulai muncul, sukacita mulai muncul, damai sejahtera, terus kesabaran bla 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 sampai penguasaan diri. Semua ini buah-buah yang baik, bukan? Maka orang kalau beriman dan imannya benar, hidupnya pasti tambah baik. Tapi kalau dia mengaku beriman tapi hidup kok tambah buruk, aneh. Kenapa hidupnya tambah buruk? Kalau hidupnya tambah buruk artinya tidak ada pengudusan. Kalau tidak ada pengudusan artinya Roh Kudus tidak bekerja. Kalau Roh Kudus tidak ada berarti imannya tidak beres. Itulah sebabnya Yakobus bilang iman tanpa perbuatan mati. Maksudnya tidak ada iman. Itu iman palsu. Jadi saudara, orang Kristen KTP itu tidak ada pengudusan dalam dirinya. Saya tekankan lagi ya, pengudusan ini artinya ada perubahan hidup. Bukan tingkat kesalehan yang dipersoalkan, tapi perubahan. Karena saudara, ada orang non-Kristen, tapi dia berasal dari keluarga baik-baik. Orang tuanya ini non-Kristen. Orang tua ajar tidak boleh maki orang, tidak boleh benci orang, harus hormat orang tua, harus pokoknya etikanya bagus, tapi non-Kristen. Anak ini akan tumbuh dengan moral yang baik. Tapi sebaliknya ada orang yang hidupnya jahat, tipu orang, bunuh orang, segala macam kejahatan di sini. Yang ini moral bagus tapi non-Kristen, tidak percaya Yesus. Yang ini jahat tapi percaya Yesus. Pada saat dia percaya Yesus, dia dibenarkan di hadapan Allah. Ini tidak percaya Yesus, tetap orang berdosa di hadapan Allah. Tapi banding ini sama ini, mana lebih bagus? Ini lebih baik. Kalau banding tingkat kesalahan, ini non-Kristen, lebih baik dari orang Kristen. Tapi yang dilihat bukan tingkat kesalehan, yang dilihat ada perubahan atau tidak. Kalau ini bagus, tapi dari dulu sampai sekarang tetap tidak ada pergerakan yang lebih baik, ini belum selamat. Ini mungkin jahat, tapi dikit-dikit naik, perubahan. Ini Kristen sejati. Makanya kemarin saya bilang, ada, misalnya, saya dulu belum percaya Yesus, kalau emosi saya tempeleng 10 kali, 10 kali. Sekarang sudah percaya Yesus, apakah langsung suci sempurna? Tidak, masih pukul juga. Itu tinggal 8. Berarti ada perubahan. Tadi 10, sekarang 8. Membaik. Besok lagi bikin salah, tok 4 kali. Ada perubahan. Berarti ada peningkatan. Jadi jangan lihat ada orang salah sedikit. Ini pasti Kristen KTP. Tidak, lihat perubahan. Kenapa sampai
Alkitab bilang bahwa buah roh ialah, kenapa perbuatan-perbuatan disebut buah? Saudara pernah lihat pohon yang tahu-tahu buah langsung besar? Tanam pepaya di situ, besok bangun langsung buah. Enggak. Pertumbuhannya pelan, gitu. Pelan. Mulai dari kecil, saudara rasa-rasanya nggak lihat perkembangan. Tahu-tahu sudah lumayan. Tahu-tahu sudah besar. Tahu-tahu matang. Proses. Ya. Maka begitu juga dengan kerohanian. Sejak saudara percaya, ada buah roh, pelan-pelan muncul perubahan. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Tapi kalau Yesus ada tambah buruk, mungkin Yesus yang lain yang di dalam. Tapi kalau Yesus sungguh-sungguh, pasti ada perubahan. Banyak orang Kristen hidup secara buruk. Mayoritas orang Kristen di daerah-daerah mayoritas hidup secara buruk. Saya tinggal di daerah mayoritas Kristen. Ada teman-teman saya yang tapi CD. Setelah katekisasi mereka diteguhkan CD-nya dan mereka bikin vokal group. Menyanyi, jadikan kami terangmu untuk menerangi kegelapan dunia. Paginya, malam mereka minum mabuk sepanjang jalan. Dan orang lewat pajak, tagih, duit. Satu bapak tidak kasih mereka, pukul rame-rame sampai kecap keluar semua dari sini. Paginya baru bilang, jadikan kami terang dunia. Kok malamnya kok bisa hajar orang kayak begitu? Ini bukan tambah baik ini, tambah buruk ini. Kalau begitu, itu Kristen KTP. Ya. Bahkan ada pendeta, ini sungguh-sungguh terjadi. Ada pendeta yang tiap kali mau khotbah mesti minum dulu, minum-minuman keras. Kenapa? Kalau tidak minum gugup. Jadi botol disiap, minum dulu baru dia mulai khotbah, itu semangat dan berani. Kalau begini biarpun pendeta, itu tetap Kristen KTP. Orang Kristen sejati pasti akan mengalami pengudusan. Maka mulai di sini dia masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi ada dua hal yang terjadi. Dia mulai cinta kekudusan, dia mulai muncul kebencian terhadap dosa. Dua ini bertumbuh sama-sama. Kalau Kristen sejati. Kerinduan kepada kekudusan muncul, kebencian terhadap dosa itu muncul. Dia bisa jatuh dalam dosa, tapi dia benci dosa itu. Beda dengan orang Kristen KTP. Orang Kristen KTP berdosa dan dia tidak benci dosa itu, senang dosa itu. Nikmati dosa itu. Tapi Kristen sejati, karena ada Roh Kudus di dalam, Roh Kudus sudah mengadakan pengudusan, tapi dia masih berdosa, bisa jatuh dalam dosa. Di satu sisi tubuhnya yang lemah, dagingnya yang lemah membuat dia berdosa, tapi ada tarikan dari roh kepada pengudusan, maka terjadi tarik-menarik dalam dirinya, lalu memunculkan konflik di dalam diri. Ya. Saya bilang, kerinduan kepada kekudusan muncul, bersamaan dengan itu kebencian terhadap dosa muncul. Coba kita lihat Mazmur 101 ayat 3. Mazmur 101 ayat 3. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Itu tak akan melekat padaku. Perbuatan dursila, mataku, ya di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci. Mulai benci kemurtadan. Terus Mazmur 119 ayat 104. Aku beroleh pengertian dari tita-titamu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Begitu dia dapat pengertian dari firman, ya, karena kerinduan firman tadi, muncul bersamaan itu apa? Aku benci segala jalan dusta. Kekudusan muncul, kebencian pada dosa muncul. Mazmur 119 ayat 128. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Segala jalan dusta aku benci. Mazmur 119 ayat 163. (119) ayat 163.
Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Tauratmu ku cintai. Pada waktu Taurat dicintai, kebencian pada dusta muncul. Nah, saudara, coba lihat ini. Orang Kristen sejati pasti benci dosa. Tapi masih bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Daud jatuh dalam perzinahan. Petrus menyangkal Yesus. Abraham, bapak beriman saja juga jatuh. Tapi dia bisa jatuh dalam dosa pada saat yang bersamaan benci dosa itu. Misalnya, saya ini pemabuk, lalu bertobat. Saya benci mabuk. Tapi besok-besok ketemu teman, yuk minum-minum yuk. Ya, minum-minum. Begitu minum pulang, kenapa mabuk lagi ya? Aduh Tuhan tolong saya mau taat sama Tuhan. Berjuang untuk tidak taat, tidak mabuk lagi. Besok-besok teman ajak lagi, mabuk lagi. Aduh, kenapa? Benci mabuk ini, tapi kenapa jatuh di sini? Kalau saudara belum percaya, saudara Kristen KTP, saudara tidak akan ada kebencian seperti itu. Saudara nikmati mabuk itu sepuas-puasnya tanpa ada beban konflik di dalam hati. Tapi kalau saudara Kristen sejati, bisa jatuh. Harusnya berusaha supaya tidak jatuh. Tapi bisa jatuh. Tapi tiap kali kejatuhan, itu mengakibatkan konflik di dalam hati. Kenapa ada konflik? Karena terjadi tarik-menarik antara kedagingan kita dan pengudusan ini. Kalau tidak ada tarik-menarik, artinya hanya kedagingan. Dan itu Kristen KTP. Jadi jangan pikir bahwa orang Kristen sejati ini pasti suci sempurna. Tidak, suci sempurna nanti di surga. Ya. Tapi sikap terhadap dosa, kebencian terhadap dosa itu muncul. Kebencian terhadap dosa tidak ada dalam diri orang yang Kristen KTP. Ya. Nah, coba baca Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh penurut, daging lemah. Kenapa roh penurut? Karena mulai ada pengudusan. Kenapa daging lemah? Masih hidup dalam dunia ini. Kalau rohnya bisa penurut karena ada pengudusan, itu orang Kristen sejati. Tapi orang Kristen KTP nggak ada pengudusan, nggak ada roh yang penurut. Yang ada cuma kelemahan daging. Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, keinginan daging dan keinginan roh ini mulai tarik menarik. Sehingga seringkali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kepengen taat Tuhan? Selalu taat? Selalu taat? Enggak. Keinginan ada? Ada. Ingin taat tapi kebanyakan tidak taat. Inginnya rajin beri persepuluhan tiap bulan, tapi ternyata kadang-kadang bolong juga. Ingin jujur, kok jatuh lagi pada tidak jujur. Ingin supaya tidak mengucapkan kata-kata kotor, tahu-tahu keluar lagi. Ini membuat kadang-kadang kita jadi kayak frustrasi rasanya. Dan ini sesuatu yang alamiah karena ada pengudusan ini. Roma 7, 15-23, perhatikan gambaran di sini. Ini gambaran yang unik sekali. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat.
Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuh. Saudara lihat pergumulan Paulus ya. Aku menginginkan apa yang baik, malah yang jahat yang aku lakukan. Aku suka akan hukum Allah, tapi aku melihat hukum lain yang bekerja di dalam aku. Ini konflik. Tapi saudara, biarpun kita harus berusaha untuk hidup benar, tapi konflik itu menandakan ada pengudusan. Kalau konflik itu sama sekali tidak ada, saudara Kristen KTP. Tapi adanya konflik itu menunjukkan saudara Kristen sejati. Saudara harus terus berjuang. Makanya dia bilang berdoalah dan berjaga-jagalah. Banyak berdoa supaya tidak jatuh. Berdoa, berjaga-jaga, waspada. Dulu waktu kuliah di kampus teologia, pas hari Jumat mau berangkat pelayanan, biasa ada ayam goreng untuk mahasiswa. Ya, maka kami biasa satu meja berapa orang, masing-masing sudah ada ayam gorengnya. Dan hari itu saya berdoa untuk makan. Tutup mata, rapat-rapat, berdoa. Amin, buka ayam goreng hilang. Saya lihat siapa yang ambil, lihat teman meja semua muka tidak berdosa. Dan tidak ada yang kembalikan. Hari itu saya makan tanpa ayam goreng itu. Jumat depan, ayam goreng yang sama datang. Teman meja masih sama. Makan juga tetap berdoa, tapi ada yang beda. Kali ini doa tidak tutup mata. Ya, sambil tidak tutup mata, lalu tapi saya pikir tidak tutup mata juga orang pikir saya tidak berdoa. Tutup mata sajalah, tapi tutup mata piring begini, sekarang tangan saya begini. Dulu begini, sekarang begini. Kenapa begitu? Oh, minggu lalu hanya doa, makanya ayam hilang. Sekarang doa dan berjaga-jaga, ya kan? Doa dan waspada, ya. Ada konflik. Tapi kita bisa terus berjuang melawan dosa melalui doa dan jaga-jaga. Jadi saudara perhatikan, apa ciri orang Kristen sejati? Bertumbuh dalam pengudusan. Ciri berikut. Orang Kristen sejati pasti punya kerinduan menyelamatkan orang lain. Ya, dia sadar dia orang berdosa. Dan dia diselamatkan dari murka Allah. Tapi dia sadar tetangganya belum percaya dan akan masuk neraka. Papa mamanya belum percaya dan akan masuk neraka. Suami atau istrinya belum percaya dan akan masuk neraka. Kakek neneknya begitu, ponaannya begitu, sepupunya begitu. Lalu setelah dia pikir begitu, mulai muncul kerinduan untuk berbagi dengan orang lain. Itulah sebabnya mendorong seorang Kristen sejati pasti mempunyai keinginan untuk menyelamatkan orang lain. Maka itu diwujudkan dengan memberitakan Injil. Saudara baca di Alkitab ada Matius pemungut cukai ikut Yesus. Dia seorang pemungut cukai. Tapi Yesus satu hari bertemu dengan dia dan bilang, mari ikutlah aku. Maka Matius meninggalkan rumah cukai itu dan ambil keputusan ikut Yesus. Tapi Matius pasal 9 itu bercerita begini. Malam itu Yesus ada pesta di rumah Matius. Yesus diundang makan dan yang hadir juga adalah pemungut cukai yang lain. Kira-kira Matius bikin acara apa itu? Ya? Pesta perpisahan dengan teman-teman mantan pemungut cukai. Karena hari ini dia ambil keputusan ikut Yesus. Tapi bisa jadi juga dia bikin acara pesta hadirkan Yesus, tapi dia hadir teman profesi dia. Yaitu sesama pemungut cukai. Supaya yang lain bisa kenal Yesus. Ada kerinduan besar bagi seorang yang diselamatkan untuk bisa berbagi keselamatan dengan orang lain. Makanya Charles Haddon Spurgeon mengatakan, aku tidak akan percaya engkau sudah mengecap madu Injil jika engkau bisa memakan semuanya sendiri.
Aku tidak percaya engkau bisa mengecap madu Injil jika engkau bisa makan sendiri semuanya. Dalam pulpit commentary dibilang begini, seorang Kristen yang sejati dalam hatinya, dia adalah seorang misionaris. Dan semangat Injilinya akan terlihat dalam hidup aktifnya. Jika Kristus memanggil siapapun untuk dirinya sendiri, itu adalah supaya dia mengutusnya untuk kebaikan dunia ini. Saya sudah percaya Yesus dan diselamatkan. Saya rindu saudara pun diselamatkan. Itulah sebabnya saya ada di sini, di muka saudara-saudara, untuk beritakan Injil. Memanggil saudara, berilah dirimu diselamatkan oleh Allah. Rekan-rekan saya ada di sini, orang-orang diselamatkan. Teman-teman semua kru Pijar TV, orang-orang diselamatkan. Tapi kami rindu saudara juga diselamatkan. Itulah sebabnya program ini boleh hadir untuk Anda. Orang Kristen KTP tidak pernah punya kerinduan seperti ini. Kristen sejati punya kerinduan. Mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Kerinduan ini ada di hati saudara apa tidak? Pikirkan itu. Tahun 1990-an, saya melayani di satu gereja kecil di Kediri, kampung. Saya berkunjung ke rumah jemaat. Jemaat ini punya pembantu, orang agama lain. Muncullah niat saya beritakan Injil kepada orang ini, pembantu ini. Lalu saya berdoa. Saya masih mahasiswa yang hanya pergi ke sana akhir minggu, lalu pulang kuliah di Malang, lalu pergi lagi akhir minggu. Kali ini saya turun, saya kepengen beritakan Injil kepada ibu ini. Dan saya berdoa untuk beritakan Injil kepada dia. Setelah bertamu dan duduk dengan ibu ini, mulai ngobrol. Ibu ini baik, saya ngomong dia dengar. Tapi waktu mau ngomong Injil tentang Tuhan Yesus, saya takut sekali. Aduh, akhirnya ngobrol 1 jam, saya tidak omong Yesus sama sekali. Pulanglah saya, jengkel saya. Aduh, ngomong 1 jam percuma. Ya, minggu depan lagi baru datang. Saya sepanjang minggu berdoa, Tuhan tolong supaya saya bisa cerita tentang Yesus di orang ini. Hari Jumat datang lagi, ketemu lagi. Kali ini saya mesti beritakan Injil pada dia. Ngobrol-ngobrol 1 jam, 1,5 jam, dan berakhir dengan saya tidak berani omong Yesus juga. Kembalilah. Saya jengkel lagi saya pada diri saya sendiri. Berdoa lagi sepanjang Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat lagi pergi. Kali ini apapun terjadi mesti omong Yesus. Dan lagi-lagi terjadi hal yang sama. 2 jam habis tanpa Yesus saya omong. Tapi ibu itu kok betah sekali ngobrol dengan saya. 24 Desember 98. Mau masuk 25 Desember. Saya berdoa, Tuhan, sebentar berapa jam lagi Natal. Ya, saya tidak bicara secara dogmatis. Nanti ulang tahunmu. Saya kepengen kasih Tuhan satu hadiah jiwa ibu ini. Tolong saya dan beranikan saya untuk bisa cerita tentang Tuhan Yesus. Saya pulang dan saya berdoa. Saya sudah pikir ini kalau saya mulai ngobrol panjang, biasanya ujungnya tidak cerita Yesus. Mending to the point sajalah. Kalau tidak nanti berujung kayak 3 minggu berturut-turut. Akhirnya duduk tidak pakai lama lagi, tembak langsung. Ibu, saya mau kasih tahu ibu sesuatu yang penting sekali. Apa itu? Ibu pernah dengar nama Yesus? Pernah, Pak. Dengar dari mana? Dari Pak Ongko. Pak Ongko itu majikannya. Ya. Itu Tuhan saya, Ibu. Ya, saya tahu. Saya lalu cerita panjang lebar tentang Yesus. Setelah cerita panjang lebar, saya dengan agak dak-dikduk saya tanya, maukah Ibu percaya Yesus? Duk-dak, jangan-jangan dia tidak mau. Waktu saya bilang, maukah Ibu percaya Yesus? Dia bilang, Pak, sebenarnya dari 3 minggu lalu saya sudah tunggu Bapak tawar Yesus pada saya. Tapi Bapak ngomong panjang-panjang tidak tawar-tawar. Saya tahu bagaimana 3 minggu lalu saya sikat langsung, ya kan? Tapi hari itu saya tuntun dia percaya Yesus. Saya naik sepeda berkilo-kilometer sambil dayung sepeda. Hati ini meluap dengan puji-pujian. Mencari domba yang sesat,
itulah kerinduan jiwaku. Saya bilang, Tuhan Yesus, ini hadiah Natal buatmu. Saudara yang sudah diselamatkan Tuhan, ada seorang kepala suku terpencil. Dia menjadi seorang Kristen. Dia selalu beritakan Injil kepada orang-orang sukunya. Banyak tidak mau percaya. Akhirnya mereka usir dia dari kampungnya. Mereka keluar tinggal di hutan. Tapi ada satu pemuda yang ikut dia. Di tengah hutan mereka duduk ngobrol. Pemuda itu tanya, Pak, kenapa sih kok kamu kemana-mana ngomong Yesus? Yesus penuh mulutmu. Lalu orang itu bilang begini. Dia tidak ngomong. Dia lihat di situ ada ulat. Dia ambil ulat 1 ekor, taruh sini. Lalu dia ambil ranting-ranting, dia taruh di sini. Susun semua. Ulatnya di tengah. Lalu dia bakar. Ini ranting-ranting. Maka terbakarlah ranting-ranting ini. Ini ulat mau lari ke sini, api. Ke sini api. Ke sini api. Kemana saja api. Tidak ada jalan keluar bagi ulat ini. Ini temannya yang pemuda lihat, hanya lihat. Apa yang dimaksudkan ini? Sementara api sudah hampir ini, ulat sudah hampir kepanasan, hampir mati. Orang ini angkat ulat ini. Kasih taruh di luar. Kalau dia bilang begini. Aku ini seperti ulat itu. Yang nyaris binasa. Kemanapun tidak bisa selamat. Tapi ada satu tangan dari atas. Selamatkan aku. Dan aku tahu banyak saudaraku seperti ulat ini. Yang butuh tangan dari atas untuk menyelamatkan mereka. Aku tidak percaya engkau sudah mengecap madu Injil kalau engkau bisa memakan sendiri semuanya. Ada seorang perempuan muda sangat merindukan para pekerja pabrik di Inggris mendengar tentang Yesus. Dia membawa Alkitab, traktat-traktat dan beritakan Injil pada mereka. Terus cerita tentang Yesus pada mereka. Tapi satu saat dia divonis dokter sakit dan tidak boleh turun dari tempat tidur 18 bulan. Makanya dia tidur saja di 18 bulan tidur di atas tempat tidur. Tapi saudara, biarpun 18 bulan di atas tempat tidur, kerinduan dia terbesar adalah orang lain dengar Yesus. Dengan berbekal sedikit kemampuan membuat puisi dan lagu, dia ambil kertas dan dia tulis, menuangkan kerinduan hatinya. Dan jadilah lagu, ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita Tuhan Yesus. Saudaraku, yang belum percaya, yang hanya Kristen KTP, segeralah percaya Yesus. Tapi yang sudah pernah terima Yesus, doakan diri saudara supaya di hati saudara ada kerinduan untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara. Pemirsa yang luar biasa, masih bersama-sama dengan kami di dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Dan saatnya kita akan masuk dalam pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang berputar, berkisar kepada topik yang sedang kita bahas hari ini. Atau mungkin Anda dimanapun Anda berada, ketika Anda mendengarkan pembahasan kita di episode ini, ada pertanyaan-pertanyaan yang hadir di dalam hati Anda, misalnya saja apakah dengan saya seperti ini saya adalah Kristen sejati, atau apakah saya seperti ini bisa dikategorikan sebagai Kristen KTP dan lain sebagainya. Mari silahkan ajukan pertanyaan Anda di SMS yang bernomor yang selalu tertera di layar kaca Anda. Dan kami akan senantiasa berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tetaplah bersama-sama dengan kami dan kembali hambanya, Pendeta Ezra Soru akan memberkati kita.
Saudara, saya sudah menjelaskan ciri orang Kristen sejati dan memperbandingkannya dengan orang Kristen KTP. Dan kalau ada pertanyaan seputar masalah ini, saudara bisa mengajukannya. Ada yang mau bertanya? Ya, Pak Ezra, ada pertanyaan dari saya. Orang Kristen sejati memang tidak bisa kehilangan keselamatan. Tetapi apakah orang Kristen sejati bisa kehilangan keyakinan keselamatan? Tadi saya mengatakan bahwa ciri orang Kristen sejati adalah dia punya keyakinan keselamatan. Kalau tidak ada keyakinan keselamatan, ini pasti orang Kristen KTP. Orang Kristen sejati punya keyakinan keselamatan. Tapi apakah kalau dia Kristen sejati sekarang yakin selamat, kira-kira tahun depan bisa nggak keyakinan ini hilang? Menurut saya bisa. Saudara ingat Yohanes Pembaptis, ya? Dia pernah lihat Yesus, lalu dia bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia pernah bersaksi kepada murid-muridnya tentang Yesus, dan dia bilang, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang akan datang lebih berkuasa daripadaku, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Betapa yakinnya Yohanes soal itu. Tapi sesuatu terjadi. Yohanes ditangkap oleh Herodes, masuk penjara karena dia menegur Herodes dalam kasus perkawinannya, ya. Sementara itu Yesus terus melayani di luar, dan satu ketika Yohanes yang ada dalam penjara ini mengirim murid-muridnya ketemu Yesus untuk mengajukan pertanyaan. Bagaimana? Matius 11 ayat 2 sampai 6, tolong dibaca, Pak. Matius pasal 11 ayat 2 sampai ayat 6. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Seorang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yohanes punya kesaksian tentang Yesus besar. Tapi kenapa dalam penjara dia suruh murid-murid tanya, engkaukah itu atau kami harus tunggu yang lain? Engkaukah Mesias itu? Engkaukah Kristus itu? Padahal dia bersaksi. Orang pernah tanya tanya Yohanes, engkau Mesias? Dia bilang bukan. Akulah suara yang berseru-seru. Aku persiapkan jalan untuk Mesias. Betapa punya keyakinan tentang Kristus Yohanes Pembaptis. Tapi kok terjadi begini? Ada penafsiran mengatakan bahwa Yohanes sebenarnya tidak ragu. Tapi karena murid-murid Yohanes ragu, maka Yohanes sengaja mengutus mereka supaya nanti Yesus jelaskan, mereka jadi percaya. Tapi kalau itu yang terjadi, masalahnya di dalam ayat itu Tuhan Yesus bilang apa? Ayat 14, ayat 4, pergilah dan katakan kepada Yohanes. Kalau memang yang ragu-ragu ini adalah murid-murid, Yesus ngomong nggak usah omong ke Yohanes. Ya, tapi Yesus suruh pergi dan sampaikan pada Yohanes. Berarti memang Yohaneslah yang ragu. Kira-kira kenapa sih kok Yohanes ragu? Tadinya begitu yakin. Mungkin karena dia ada dalam penjara. Ya, dia ada dalam penjara. Dia beritakan Yesus pada sebelumnya, kapak sudah tersedia. Ya, bertobatlah. Kalau tidak akan ditebang. Dia bicara soal penghukuman. Tapi dia lihat-lihat Yesus ini kok tidak menghukum orang berdosa. Malah sibuk beritakan tentang kerajaan Allah, orang miskin dan sebagainya. Lalu Yesus kok tidak melakukan suatu tindakan untuk menyelamatkan dia. Sampai akhirnya Yohanes pun tidak keluar dari penjara lagi. Keluar tinggal kepala. Ya, mungkin kondisi hidupnya menyebabkan terjadi satu krisis yang menyebabkan dia lalu meragukan hal ini. Menurut saya hal yang sama bisa terjadi. Tapi kita tidak ragukan Yohanes adalah orang percaya yang sejati. Berarti orang percaya yang sejati bisa mengalami hal seperti ini. Nah, saya percaya orang Kristen sejati harus punya keyakinan keselamatan. Tapi dalam perjalanan bisa terjadi fakta-fakta hidup membuat dia akhirnya menjadi ragu. Mungkin karena bisa hidup dalam dosa atau macam-macam hal bisa terjadi. Tapi dengar baik-baik.
Kalau dia pernah punya keyakinan keselamatan yang sungguh-sungguh, pasti orang Kristen KTP yang sedang jatuh atau yang sedang berada dalam pergumulan berat. Kalau dia orang Kristen KTP tidak pernah ada keyakinan. Fakta bahwa pernah ada keyakinan itu menunjukkan Kristen sejati biarpun sekarang mengalami keraguan. Kalau dia Kristen KTP yang ini tidak pernah ada sama sekali. Nah, kalau saudara seperti itu, saudara mungkin pernah yakin secara sungguh-sungguh, tapi sekarang jadi ragu. Saudara cek kembali diri saudara, mungkin ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin karena hidup dalam dosa, membuat saudara akhirnya jadi ragu. Saudara bertobat dari dosa-dosamu itu. Tinggalkan dosa-dosa itu. Kalau saudara tinggalkan dosa itu, keyakinan ini pasti akan kembali. Karena keyakinan ini bukan kita yang berusaha meyakinkan, tidak. Keyakinan ini datang dari Roh Kudus. Waktu kamu percaya ada Roh Kudus dan Roh itu bersaksi bahwa kamu adalah anak Allah. Jadi kesaksian bahwa kita itu diselamatkan itu dari Roh yang diam di dalam kita. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Ya. Baik. Tadi dikatakan bahwa orang Kristen sejati akan mengalami pengudusan. Bisakah terjadi bahwa ada pengudusan dalam diri seseorang, tetapi ternyata macet di tengah jalan dan tidak ada pengudusan lagi? Prinsipnya sama dengan ini. Kalau tidak pernah ada keyakinan, itu Kristen KTP. Kalau pernah ada keyakinan tapi hilang di sini atau ragu di sini, dia tetap Kristen sejati yang sedang bermasalah. Sama dengan pengudusan. Kalau dia bukan Kristen sejati, Kristen KTP, pengudusan tidak pernah ada. Tapi kalau pengudusan pernah ada di tengah jalan macet, dia tetap Kristen sejati, hanya sedang bermasalah. Tahu dari mana ini? Coba lihat 2 Petrus 1 ayat 5-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebijakan dan kepada kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalimat terakhir, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Itu bukan orang Kristen KTP. Itu orang Kristen sejati. Terus kenapa disuruh imanmu jangan hanya iman, tambah kebajikan. Kebajikan tambah pengetahuan. Ini kan pengudusan semua nih. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Kenapa disuruh tambah? Tambah. Karena ini bisa maju, mandek di sini. Tambah lagi, maju lagi. Tapi bahwa mereka di kalimat akhir berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus, itu menunjukkan ini Kristen sejati. Maka Kristen sejati memang ada kemungkinan mandek dalam pengudusan. Itu pasti ada yang tidak beres di situ. Coba 1 Tesalonika 4 ayat 1-10. 1 dan 10. Ayat 1 duluan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ini disuruh untuk terus. Kalau disuruh untuk terus, tidak mungkin suruhan ini untuk orang Kristen KTP. Hanya orang Kristen sejati yang punya pengudusan. Makanya sekarang lebih bersungguh-sungguh lagi. Ayat 10. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tapi kami menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Kamu harus lebih bersungguh-sungguh. Jadi mungkin sini ternyata macet di sini. Makanya Paulus bilang, ayo sungguh-sungguh lagi. Ya, sungguh-sungguh lagi, tambah lagi. Macet, tambah lagi. Ya. Nah, karena itu maka apakah orang Kristen sejati yang pernah mengalami pengudusan bisa mandek? Bisa. Sama seperti orang Kristen sejati bisa kehilangan keyakinan keselamatan. Tapi itu bukan berarti mereka orang Kristen KTP. Karena keyakinan keselamatan pernah ada, pengudusan pernah ada. Untuk orang Kristen KTP, dua ini tidak pernah ada dalam hidupnya. Ya,
Jadi ini jelas bahwa itu bisa. Jadi itu berarti bahwa perjalanan rohani juga tidak mudah. Kita nih jatuh bangun. Tidak ada orang Kristen yang suci sempurna loh, ya. Saudara lihat Abraham, bapak segala orang beriman. Tapi tunggu, kapan dapat anak? Istrinya usulkan, tuh Hagar. Dia tolak. Gak juga kan? Mau juga kan? Keputusan Abraham itu bikin rusak sejarah. Ya kan? Anak perjanjian Ishak itu. Ya, gak sabar menunggu. Akhirnya lahirlah Ismail. Dua bangsa ini sampai ini hari bikin geger dunia ini, ya. Terus dan mungkin sampai akhir zaman. Dari mana sampai begini nih? Gara-gara Abraham yang tidak sabar. Ya, keputusan Abraham mengambil Hagar itu mempengaruhi sejarah dunia. Ya, seandainya Abraham sabar dan hanya tunggu Ishak saja, mungkin dunia lebih aman sekarang. Ya, tapi gara-gara ambil Hagar, lahirlah ini dan belakangan disebut sebagai keledai liar yang akhirnya memang bikin dunia ini banyak kacau balau. Jadi hati-hatilah dalam pengambilan keputusan. Mungkin bukan hanya berakibat bagi hidupmu hari ini, tapi bahkan berakibat dalam sepanjang sejarah. Ya, Elia nabi hebat. Gak ada nabi yang bisa turunkan api dari langit. Tapi Elia pun pernah mengalami rasa frustrasi yang hebat dan dia bilang mati saja. Ya, Daud itu, bayangkan orang seberiman Daud, ya, sudah berzina dengan Batsheba. Karena takut ketahuan kasusnya, dia mulai merancang tipu daya. Suaminya tidak ada di rumah ini. Kalau hamil tidak di rumah kan repot. Jadi dia mesti pikir kalau begitu, suami mesti pulang. Panggillah Uria. Ini tadi sudah berzina. Muncul dosa kedua, yaitu menipu. Panggil Uria pulang. Silakannya Uria tidak mau pulang rumah dan tidur. Kalau dia tidak pulang tidur di rumah juga repot juga. Maka Daud bilang, kasih minum dia anggur sampai mabuk supaya dia pulang. Maka Uria dikasih minum, minum pun tidak pulang. Sekarang sudah kasih minum, ini kan sudah licik lagi, ini dosa ketiga lagi. Tidak pulang-pulang juga. Daud makin frustrasi. Akhirnya kirim pulang ke medan perang, bawa surat mati dia. Tempatkan dia paling depan, semua mundur supaya mati. Dan akhirnya Uria mati bunuh. Daud seorang yang takut Tuhan dan hatinya tulus. Tapi berzina, tipu orang, rancang kejahatan sampai pembunuhan. Perhatikan ini ya. Dosa perzinahan melahirkan dosa penipuan. Dosa penipuan melahirkan dosa pembunuhan. Prinsipnya dosa itu beranak dosa. Coba lihat Kain. Kain itu kasih persembahan pada Tuhan, Tuhan tolak. Kalau Kain sadar diri, mestinya introspeksi diri dong. Kenapa punya Habel diterima, punya dia tidak? Tapi bukannya introspeksi diri, malah dia panas hati. Ini dosa pertama, ini panas hati. Iri hati kepada adiknya. Begitu panas hati dan iri hati sudah ada, apa yang terjadi? Berfirmanlah Tuhan kepada Kain, mengapa mukamu muram dan hatimu panas? Ya, dosa sudah mengintip di depanmu, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Lalu berkatalah Kain kepada adiknya. Coba perhatikan, di ayat sebelumnya, lalu Tuhan berfirman kepada Kain. Tuhan omong panjang. Tiba-tiba ayat selanjutnya, lalu berkatalah Kain terhadap adiknya. Tuhan ngomong sama Kain, Kain tidak jawab, malah Kain omong sama Habel. Rupanya Tuhan berfirman, Kain tidak peduli. Maka dosa panas hati melahirkan dosa tidak peduli pada Tuhan. Habis itu dia ajak Habel, dia bunuh Habel, maka muncullah dosa pembunuhan. Habis bunuh Tuhan tanya, di mana Habel adikmu? Apakah aku penjaga adikku? Mulai omong kosong lagi. Dari dosa panas hati, iri hati, melahirkan ketidaksukaan kepada Tuhan, lalu pembunuhan, lalu tipu. Dosa beranak dosa. Sama seperti Daud, dosa beranak dosa. Hati-hati dengan setan yang bujuk saudara. Dosa kali ini saja. Satu kali ini saja. Nanti habis ini stop. Berhenti. Enggak. Kalau saudara terpengaruh, dosa pasti beranak dosa. Coba nyuri duit orang. Habis itu orang tanya, kamu ngambil duit saya ya? Oh iya. Enggak ada orang begitu.
Ya, habis nyuri orang tanya, kamu yang ambil duitnya? Enggak tahu, mesti dosa 2. Ya. Nah, jadi kita tuh bisa mengalami hal seperti itu, makanya berhati-hati. Tapi Daud orang benar. Abraham mengalami hal yang sama, Daud juga mengalami hal yang sama, Petrus juga. Tidak ada orang suci sempurna. Kita ini bisa jatuh bangun, tapi kalau saudara Kristen sejati, grafiknya harus naik. Naik. Jatuh lagi. Tapi naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi. Tapi kalau ditarik begini, ini kan mengalami peningkatan. Tapi kalau dari dulu sekarang rata saja, saudara Kristen KTP, apalagi menurun. Ini Kristen KTP. Kristen sejati naik turun, naik turun. Tapi kalau grafiknya naik. Kalau saudara lihat etika hidupmu, naik atau turun atau rata-rata saja. Ya, maka seorang Kristen sejati bisa jatuh, bisa mengalami penurunan, bisa mundur. Tapi kalau dilihat naik terus. Nah, kiranya apa yang saya bagikan ini menambah wawasan dan pengertian kita. Dan terlebih daripada itu adalah tidak ada gunanya saya ngomong panjang lebar berapa jam ini kalau saudara tidak sadar diri saudara. Saya tahu ada banyak orang yang adalah Kristen KTP di sana. Saudara-saudaraku, jangan tetap tinggal dalam keadaan seperti ini, ya. Karena kerajinanmu pergi ke gereja, semangatmu di dalam pelayanan, kegigihanmu di dalam agamamu tidak menyelamatkan kamu. Hanya Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan kamu kalau kamu percaya kepada Dia, terima Dia sebagai juru selamatmu dan Tuhanmu. Dan dengan demikian imanmu adalah iman yang sejati, iman di dalam darahnya. Dan kalau saudara percaya seperti itu, saudara yakin kapanpun mati, dimanapun mati, bagaimanapun mati, saudara akan sampai ke surga. Kita mungkin tidak ketemu di dunia ini lagi. Ku percaya Yesus akan sampai surga. Kau percaya Yesus akan sampai surga. Kalau tidak ketemu di dunia ini, sampai jumpa di surga. Salam terang bagi Indonesia. Pemirsa Pijar TV dimanapun Anda berada, sudah banyak hal yang Anda dengar mengenai Kristen sejati atau Kristen KTP. Tidak peduli hari ini apa jabatan rohani Anda, apa pekerjaan Anda, tetapi kalau tadi Anda merenungkan dan mengevaluasi, dan itu masih menjadi bagian dalam diri Anda di mana ada bukti-bukti bahwa sampai hari ini kita adalah seorang Kristen KTP, maka firman Tuhan berkata, keselamatan tidak ada di dalam kita dan maut kekal akan menjadi bagian dalam hidup saudara. Untuk itu dalam kesempatan kali ini, doa kami Roh Kudus melawat Anda dan Anda menyadari dan memutuskan untuk membuka hati dan pikiran Anda untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau hari ini Anda mengambil keputusan untuk berubah dari kehidupan yang lama dan memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengundang Anda untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang penuh kasih, Engkau Tuhan yang penuh dengan kemurahan di dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan tidak pernah ada yang kebetulan di dalam Engkau, karena Engkau Allah selalu merancangkan yang luar biasa bagi setiap orang-orang yang ada ya Tuhan. Bapa, kami menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa di hadapan Engkau. Sekalipun mungkin kami adalah orang Kristen dari kami kecil, kami beragama Kristen dari kami muda ya Tuhan. Tetapi banyak hal kami tidak mencerminkan kalau kami adalah seorang Kristen sejati di hadapan Engkau. Dan saat ini Bapa, kami minta ampun di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan kiranya kuasa darah-Mu menguduskan setiap kami pada saat ini ya Bapa. Dan kemudian kami membuka hati kami dan menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga kami menerima pengampunan dosa dan hidup kami diubahkan saat ini. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kami siap menikmati kehidupan yang luar biasa di dalam tuntunan Tuhan semata-mata. Terima kasih untuk berkat-Mu saat ini Bapa. Dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Amin. Berjalanlah senantiasa bersama dengan Tuhan, pemirsa dimanapun Anda berada. Percayalah, Roh Kudus akan senantiasa menguatkan dan menyertai Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya bersama kami dalam episode ini. Terus nantikan episode-episode yang lainnya tetap dalam program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Kami pamit undur diri pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.